Halo good people, ketemu lagi di episode terbaru dari channel Belajar tentang Finansial, Belajar tentang Uang dan Saham Pemula. Nah, setelah kamu mengerti tentang mindset investasi saham, tentang apa itu saham, di mana dan bagaimana membeli saham dari video-video sebelumnya di playlist Belajar Saham dari Nol dengan cara yang menyenangkan ini, maka next step-nya tentu kita mulai action. Jadi, sebenarnya, kapan kita harus membeli suatu saham? Apakah ntar aja? Apakah besok saja? Atau ntar deh, tunggu tahun depan? Jawabannya adalah kemarin. Iya, jawabannya adalah minggu lalu. Dan bahkan sebenarnya kamu harus memulainya 10 tahun yang lalu. Iya, benar, 10 tahun yang lalu. Ataupun 10 tahun dari 10 tahun yang lalu. Jadi, 20 tahun yang lalu. My point is, action. Action itu sekarang. Jangan pernah ditunda-tunda lagi. Kenapa? Katakanlah 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, tahun 2011, kamu bersama temanmu, katakanlah namanya Lanto, baru saja lulus kuliah dan baru saja diterima dan mulai bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji upah minimum UMR. Gaji UMR pada tahun 2011 berkisar di angka 1,29 juta rupiah. Jadi 1.290.000. Biar bulat, katakanlah kamu dan temanmu masing-masing digaji UMR sebesar 1,3 juta per bulan saat itu. Nah, sebulan telah berlalu, saat itu kamu sedang berada di depan mesin ATM, sedang mengecek saldo, dan kamu sangat senang sekali menerima gaji pertamamu. Bersama dengan itu, temanmu si Lanto yang juga barusan gajian dengan segera ingin mengajakmu untuk having fun, merayakan gaji pertamamu. Namun, kebetulan kamu sudah pernah beruntung mendapatkan e-book gratis saham untuk pemula, dan sadar sekali bahwa kamu harus melek investasi. Jadi, kamu menolak dengan halus ajakan si Lanto dan memutuskan untuk berkomitmen menyisihkan minimum 25% dari gajimu setiap bulan untuk menabung saham. Jadi, kamu sudah bertekad bulat. Saya akan menyisihkan 25% dari gaji setiap bulanku untuk membeli saham secara konsisten dalam 1 tahun. Oke, jadi gini hitung-hitungannya di atas kertas. Gaji UMR 1,3 juta per bulan. Nabung saham 25% dari gajimu, yaitu 325.000 per bulan. Target minimum adalah 12 bulan. Tapi, beli saham apa ya? Teman-teman, sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang baru pertama kali berkunjung ke channel Finansial dan Saham Pemula ini, silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak melewatkan cuan yang berlimpah dari edukasi channel ini. Dan untuk maksimum profitnya, teman-teman yang sudah subscribe, mohon dapat klik lonceng dan mengklik share agar berbagi cuan bersama komunitas Anda. Nah, tadi kita sampai pada pertanyaan, tapi beli saham apa ya? Tentunya sangat disarankan untuk membeli saham yang kamu kenal, saham perusahaan yang bagus, yang aman. Dan secara kebetulan, kamu kan lagi ngambil uang atau lagi narik ATM di depan Bank BRI ini. Setelah dipikir-pikir, banyak juga teman-teman, orang tua ataupun tetangga yang punya tabungan di Bank BRI. Oke, kalau gitu kita putuskan aja. Kita akan membeli saham Bank BRI. Toh banyak juga yang merekomendasikan untuk nabung saham di BRI. Oke, jadi deal. Kita akan membeli saham BRI setiap bulan, setiap kali gajian, dengan menyisihkan 25% dari gaji kita, yaitu sebesar 325.000 per bulan. Dengan target 1 tahun dulu. Semangat ya! Oke, kita anggap saja kita mulai dari bulan Januari tahun 2011. Jadi selama 12 bulan, kamu konsisten menyisihkan 25% dari gaji yang kamu terima untuk saham BBRI setiap akhir bulan. Ini tabelnya. Nah, kamu mulai beternak aset berupa saham BBRI nih dari bulan Januari dan menentukan tanggal pembeliannya setiap akhir bulan aja sesudah gajian, tanpa peduli dengan harga berapapun ataupun harga dimanapun yang sedang terjadi di hari tersebut.
Maka, kalau misalnya kita melihat tabnya, tabel ini, pada tanggal 31 Januari, harga saham BBRI berada pada harga 950 perak per lembarnya. Sementara, 25% dari gajimu yang kamu alokasiin, kamu hanya bisa membeli sebanyak 3 lot dengan total dana yang digunakan sebesar 285.000. Oke, kemudian bulan Februari sama, bulan Maret, dan seterusnya dan seterusnya. Setiap akhir bulan setelah menerima gaji, kamu mengalokasikan 25% dari gajimu untuk membeli saham BBRI. Waduh, berkomitmen itu susah ya. Sementara si Lanto setiap bulan selalu aja ngajakin kamu having fun. Dan udah beberapa kali terlihat gonta-ganti gadget yang terbaru. Katanya, bro, bisa kredit loh bro. Begitu kata dia. Tapi kamu nggak peduli. Kamu mau fokus untuk berkomitmen untuk ternak aset sahammu. Nah, waktu berlalu, setelah bulan Desember, kamu punya total aset saham BBRI sebanyak 27 lot. Artinya ada 2.700 lembar saham BBRI. Dan total dana yang kamu gunakan untuk membeli saham aset tersebut adalah Rp3.168.000. Jadi, nilai rata-rata aset saham BBRI-mu adalah Rp3.168.000 dibagi 2.700 lembar, maka averaging rata-rata saham BBRI-mu adalah 1.173 per lembar sahamnya. Sementara, di akhir tahun tersebut, BBRI dihargai pada nilai 1.320 perak per lembar sahamnya. Artinya, kamu sebenarnya sudah untung sebesar cuma 8,8%. Loh, kok kecil ya? Setelah ampun-ampunan nyisihin 25% setiap bulan, masa dalam setahun asetnya cuma bertumbuh 8,8%? Jadi kalau kamu mau jual saham saat itu, bisa nggak? Ya pasti bisa. Jika kamu jual saham saat itu, sahammu itu, maka kamu akan mendapatkan uang sebesar 1.320 perak harga saat itu dikali 2.700 lembar sahammu, maka didapatkanlah harga 3.564.000. Dikurangi modal investasimu sebesar 3.168.000, maka kamu ngantongin 396.000 doang. Sedih ya? Kecil bener kata hatimu. Ah, capek-capek. Biarin aja lah. Sejak saat itu kamu males, gak mau lanjutin lagi ternak saham BBRI. Kamu abaikan total dan fokus pada hidupmu yang lain. Gile aja kamu pikir, nyisihin 25% untuk nahan diri, untuk tidak makan enak, tidak ganti HP, tidak having fun, diajakin pacaran takut, ya kamu ilfil lah ceritanya. Padahal sebenarnya 8,8% itu gede loh, dibandingkan dengan nabung di tabungan doang. Tapi begitulah, cuman lihat nilainya aja kita agak males sebenarnya. Waktu berlalu, sekarang sudah tahun 2021. Pandemik menghantam, dan semua serba susah. Ekonomi berat, perusahaan banyak yang cutting cost, banyak yang dipecat, dan lain-lain. Kamu pun berpikir, duh, saya harus mengapain ya? Oh iya, teman-teman lagi pada main saham nih, mau ikutan juga ah? Tunggu dulu, kayaknya kamu punya deh akun saham. Tiba-tiba kamu ingat dan mencoba ngecek portfoliomu yang entah isinya berapa. Udah nggak ingat lagi setelah 10 tahun berlalu. Kamu pun tak sengaja mengintip di Google. Wadaw! BBRI menjelang akhir Januari 2021 pernah mencapai harga 4.800. Kamu pun deg-degan sambil login ke akun sahammu. Portomu sudah berkembang biak. Tadi cuma 3 jutaan, sekarang menjadi hampir 13 juta loh. Terjadi kenaikan 409%. Wow! Bayangkan, kamu cuma nyimpen 3.168.000 saja, tiba-tiba beranak hampir 13 juta rupiah. Dan di masa pandemik pula, wow, 409%, Bo. Kenapa nggak ternakin lebihan ya? Hati kecilmu berteriak menyesal.
Kamu pun memutuskan untuk tidak menjual saham BBRI-mu. Dan karena gaji UMR-mu sudah naik, kamu bermaksud melanjutkan tabunganmu. Very nice move. Jadi sekarang kamu bisa membeli lebih saham BBRI. Bayangkan kalau misalnya jika waktu itu kamu taruh duitmu di tabungan doang, tabungan biasa, sebesar 3.168.000, kira-kira sudah jadi berapa saat ini? Mungkin nggak kemana-mana. Bahkan secara nilai turun 7% tiap tahun oleh inflasi. Sehingga hitungan kasarnya, 3.168.000-mu hanya berkisar sekitar paling cuma 700.000 rupiah saja saat ini. 700.000 versus hampir 13 juta. Tepatnya 12.960.000. Pilih yang mana? Nah, mau dijual nggak ya? Kalau nggak dijual, ntar turun gimana? Nah, itu tergantung mindset masing-masing. Semua kembali ke tujuan investasi awal. Kalau emang tujuannya untuk investasi jangka panjang dan untuk nabung saham, maka yang disisihkan untuk ditabung di saham tersebut adalah duit yang akan kita nikmati di hari tua nanti, ataupun pada saat kita tiba-tiba membutuhkannya dalam jangka panjang di waktu yang akan datang. Maka nggak peduli di harga berapapun, selama sudah dialokasiin, ya beli aja setiap bulan sejumlah nilai yang sudah dialokasiin. Kalau harga turun gimana? Harga pasti naik turun. Namun jika turun, itu artinya kita dapat diskon. Toh dari awal kita sudah tetapkan dan memilih perusahaan yang bagus kan? Jadi, percaya aja, perusahaan yang bagus itu dalam long term akan selalu naik harganya. Jadi kalau turun, ya kesempatan dong. Bisa dapat diskon artinya. Misalnya, dengan 1 juta biasanya dapat cuma 10 lot, harga akhirnya turun dan jatuh, kita bisa dapat 20 lot. Kan cuan banget itu. Dengan cara disiplin seperti ini, kita mengeliminasi emosi akan yang harga yang bagus. Biasanya kalau misalnya kita pengen dapat harga bagus, kita akan selalu nunggu-nunggu harga turun. Hingga akhirnya gak bakalan pernah dapat harga yang turun itu. Biasanya malahan pada saat harga sudah naik lagi, baru kita mau ikutan beli. Jadi, kita nggak perlu menunggu-menunggu. Jadi, kita disiplin aja setiap akhir bulan, alokasinya berapa, kita beli saja di harga yang berjalan. Selain itu, pada saat harga turun, karena kita disiplin, emosi kita nggak ambil pusing dengan kejatuhan, tetap disiplin beli. Aman kan? Harga saham pasti akan naik turun dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, selalu akan naik ke atas. Time is our friends. Oke teman, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan diskusi di komen di bawah ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sukses selalu!